Mohon yang saling menghormati kepada apakah itu kepada tenaga pendidik, ya kepada karyawan dan kepada sesama mahasiswa, mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara tertib, ya apakah secara online, ya di rumah, ya tetap mahasiswa beretika, menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghormati, ya saling menghargai. Jadi mahasiswa harus bergaul menggunakan bahasa pergaulan yang saling menghormati antara sesama, jangan ada yang menyinggung, ya. Jadi silahkan mahasiswa mempunyai bahasa tutur kata yang baik. Sekarang etika mahasiswa, ya. Tidak diperkenankan membawa senjata tajam. Ingat, ya. Kecuali mendapat izin dari unsur pimpinan fakultas untuk kepentingan kerja bakti di kampus, ya. Jadi mahasiswa tidak diperkenankan membawa senjata tajam, ya. Kecuali izin. Biasanya ada kerja bakti itu baru diberikan, baru bisa membawa senjata tajam. Tidak diperkenankan membawa minuman beralkohol. Ingat, ya. Jadi jangankan di kelas, karena nanti kuliah online, tidak diperkenankan membawa minuman beralkohol, tidak diperkenankan merokok, ya, tidak diperkenankan membawa narkoba, ya. Kalau di ruangan itu biasanya merokok itu di luar ruangan, jangan di dalam ruangan. Pelanggaran etik akademik, ada plagiat, ya, merusak fasilitas dalam kampus, menjadikan institusi untuk meraih kepentingan pribadi, berbuat curang atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya, ya. Jadi mahasiswa biasanya ada tugas diberikan kepada dosennya, ya. Jadi biasa ada mahasiswa tinggal copy karena tugas, apalagi dikirim, ya, tinggal di print, tinggal dosennya baca. Ini banyak kejadian, ya, tinggal di copy kirim sama mahasiswa, ya, bisa-bisa tidak lulus dua-dua, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, ini contoh-contoh. Ini senjata tajam dilarang. Kemudian ini yang dilarang. Ini apa? Ya. Ini semua yang dilarang oleh, ya, mahasiswa. Sanksi, ya. Pelanggaran sanksi ringan akan diberikan teguran, ya. Jadi kalau ada ringan itu diberikan teguran, kemudian tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, dikeluarkan haknya sebagai mahasiswa, dicabut ijazahnya yang telah didapat. Ya, jadi ingat, pelanggaran, ya, jadi sanksinya, pelanggaran sanksi ringan, ini ringan, akan diberikan teguran. Jadi ini ada teguran lisan, kemudian ada teguran tertulis, ya, ada berat dan ada ringan. Tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan, ya, biasanya ada apakah hanya 1 semester atau hanya 1 minggu atau seterusnya, ya. Kemudian dikeluarkan haknya sebagai mahasiswa, ini sanksi mahasiswa. Kemudian dicabut ijazah yang telah didapat, ya. Jadi saya lihat
ya kemarin ada memberikan materi mahasiswa, dosen memberikan materi kepada mahasiswa baru PPKMB. Ada sementara diberikan materi ini langsung merokok. Ini bagaimana? Apakah ini sikap yang terpuji? Ya, itu kalau melanggar, dosen mencatat nama dan nomor stambuk. Ya, jadi ingat. Ya, jadi ini sanksinya. Jadilah mahasiswa yang pintar, yang bermoral. Ya. Jika tidak ada yang pintar, bermoral, biarlah bodoh tapi bermoral. Ingat, ya, ini. Jadi jadilah mahasiswa yang pintar, yang bermoral. Oke. Saya mungkin ada Pak Ripai, Pak. Mungkin kita diskusi, mungkin ada yang mau bertanya mahasiswanya, Pak Roy. Hostnya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, Ibu Suasa, Ibu Dr. Haja Suasa. Iya, ini ada Pak Ripai. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, Ibu. Iya, Pak. Iya, Pak, silakan. Sebelum mahasiswa atau adik-adik atau teman-teman mahasiswa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan etika akademik. Kalau kita berbicara etika, gitu ya, ini etika ini adalah terkait dengan norma, ya. Jadi terkait dengan norma atau aturan-aturan. Etika ini, adik sekalian, ini adalah merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang berangkat dari teori nilai, gitu ya. Jadi berangkatnya itu dari teori nilai melahirkan tentang etika. Ada dua yang dilahirkan tentang teori nilai. Itu yang pertama tentang etika, yang kedua tentang estetika, gitu ya. Nah, apa tuh etika, gitu ya? Etika adalah terkait dengan kewajiban, gitu ya. Jadi kalau dia adalah norma, aturan, maka merupakan kewajiban setiap mahasiswa. Ini kita giring kepada konteks mahasiswa karena ini adalah terkait dengan etika akademik. Jadi kewajiban mahasiswa serta tingkah laku mahasiswa dilihat dari segi baik dan buruknya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang etika, maka kita berbicara tentang baik dan buruk, tentang kepatutan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tadi kakak senior Ibu Haja Suasa, Dr. Suasa sudah menyampaikan itu. Bagaimana contoh-contoh tentang etika. Ya, bagaimana contoh-contoh atau bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak boleh secara akademik, gitu ya, maupun secara hubungan antar manusia, gitu. Hubungan antara sesama mahasiswa, hubungan antara mahasiswa dengan dosen, hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan. Yang mana yang dimaksud dengan tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan itu adalah staf pegawai yang melayani Anda terkait dengan layanan-layanan administratif. Ya, layanan administrasi gitu. Misalnya Anda ingin melakukan seminar, Anda mengurus tentang KRS gitu ya, maka ada pada layanan administrasinya. Maka Anda akan berhadapan, tapi yang kata berhadapan ya, nggak bagus kata berhadapan. Mungkin kita gunakan yang lebih halus. Ya, Anda akan berinteraksi gitu ya. Akan berinteraksi dengan
begitu masuk dalam layanan akademik terkait dengan proses belajar mengajar, begitu, maka Anda akan berinteraksi dengan dosen, gitu ya. Dan di dalam berinteraksi antara mahasiswa dan dosen itu ada banyak norma-norma yang harus dipatuhi. Misalnya, gitu ya. Misalnya, apakah kalau misalnya saya sebagai mahasiswa baru, ya, sekarang saya sudah tercatat sebagai mahasiswa baru. Kemudian saya sudah mengikuti seluruh prosedur, ya. Saya sudah melunasi seluruh kewajiban saya. Saya sudah bayar SPP, saya sudah mengisi KRS, gitu ya. Apakah saya boleh dilayani di dalam kegiatan akademik? Sangat-sangat boleh. Ya, gitu. Kenapa? Karena sama dengan adik-adik sekalian, kalau misalnya ini adik-adik ini di Palu semua ya. Ya katakanlah ada yang di Palu, ada yang di mana-mana gitu ya. Nah, sama adik-adik sekalian. Kalau kita mau menonton, gitu ya, saya ambil contoh ringan saja. Kita mau menonton film di bioskop, ya kalau di Palu disebut dengan XX1, nah, gitu ya. Di tempat lain disebut dengan 21, atau di tempat lain juga mungkin disebut dengan apa gitu ya. Nah, untuk masuk nonton di bioskop di 21 atau di XX1 itu tidak boleh orang pakai sepatu, tidak boleh orang pakai sandal masuk di bioskop itu. Ya, tidak boleh menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sandal untuk masuk di bioskop. Tentu pertanyaannya, loh, kenapa? Masa iya saya menggunakan sepatu, menggunakan sandal tidak boleh? Kan pertanyaan begitu. Ada aturannya. Apa aturannya? Masuk di bioskop itu boleh menggunakan sandal, boleh menggunakan sepatu, boleh berpenampilan rapi, tetapi syarat untuk masuk di bioskop untuk dapat menikmati film yang diputar di dalam bioskop itu adalah syaratnya beli tiket, gitu ya. Ya, jadi syaratnya itu tiket, bukan karena dia menggunakan sepatu bermerek yang bagus, pakai merek apa namanya, Puma, menggunakan merek Playboy, menggunakan itu ya, bukan yang menggunakan baju yang 350.000, ya. Tetapi dia harus beli tiketnya, gitu. Beli tiketnya dengan seharga katakanlah 50.000 harga tiketnya, maka Anda menggunakan baju apapun juga selain dilihat dari sisi kepantasan tadi itu, maka pasti Anda akan masuk diberikan tempat untuk menyaksikan film yang diputar di bioskop tersebut. Apa artinya adik sekalian atau teman-teman sekalian bahwa jika kita ingin kuliah, maka semua norma-norma tadi itu aturan-aturan akademik ya yang telah ditetapkan itu, maka itu harus dipatuhi. Pertama, terdaftar sebagai mahasiswa. Bagaimana terdaftar sebagai mahasiswa? Terdaftar sebagai mahasiswa itu adalah bahwa setiap mahasiswa telah membayar atau melunasi SPP-nya atau yang disebut dengan UKT-nya, uang kuliah tunggal. Begitu kan? Nah, kalau misalnya dia sudah membayar UKT, itu artinya dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa. Gitu. Norma yang kedua adalah bagaimana untuk saya bisa masuk di dalam kelas untuk menerima mata kuliah atau menerima pelajaran. Gitu. Tidak boleh karena dia sudah membayar SPP, kemudian dia dengan begitu saja seenak-enaknya
Orang Jawa bilang seenak udelnya atau seenak perutnya atau apapun nama istilahnya, karena dia sudah membayar gitu, kemudian dia masuk saja di semua ruangan. Tidak seperti itu. Tetapi harus mengisi KRS yang disebut dengan kartu rencana studi. Ya kayak gitu ya. Jadi harus mengisi yang namanya kartu rencana studi. Berapa mata kuliah yang harus diikuti di dalam setiap semester. Semester pertama adalah karena dia paket, maka diberikan norma aturan. Gitu ya. Sekian mata kuliah, katakanlah 8 mata kuliah atau 9 mata kuliah dengan 22 SKS. Gitu kan? Ya, setara dengan 22 SKS, maka yang 22 SKS itulah yang Anda boleh masuk dengan rincian nama-nama mata kuliah yang ada di KRS itu untuk terdaftar sebagai mahasiswa peserta dari mata kuliah itu. Di luar dari itu, normanya adalah atau etikanya Anda tidak boleh mengikuti itu. Nah, itu yang disebut dengan etika karena ini adalah norma, ini aturan gitu ya. Jadi Anda boleh mengikuti 22 SKS kalau itu jadi berapa yang terdaftar di KRS Anda, maka itulah yang Anda harus ikuti. Nah, gitu. 8 mata kuliah, maka 8 mata kuliah yang Anda bisa peroleh. Artinya Anda akan diberikan layanan-layanan berdasarkan dengan hak-hak Anda. Ya, hak Anda, kewajiban Anda sudah tunaikan, maka hak Anda adalah mendapatkan layanan berdasarkan dengan kontrak apa yang Anda tulis, adik-adik mahasiswa. Nah, gitu. Jadi terkait dengan etika, saya kira Ibu Dr. Haja Suhasa tadi juga sudah menjelaskan bahwa yang mana yang dimaksud etika, karena itu adalah tentang apa namanya tentang baik dan buruknya. Begitu. Setiap orang gitu ya setiap orang, setiap mahasiswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Gitu ya. Anda berasal dari latar misalnya Anda berlatar belakang karena kesukuan itu misalnya. Mungkin ada orang Bugis, ada orang Jawa, ada orang apa namanya Kaili, ada orang dari apa namanya suku Dayak dan seterusnya atau katakanlah keindonesiaan kebinekaan tunggal ika tadi itu keindonesiaan itu adalah terdiri atas berbagai macam suku dan boleh jadi bahwa di dalam kelas ini adalah berbagai macam suku. Nah, tentu perbedaan-perbedaan ini kita juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Gitu ya. Kita memiliki kebiasaan yang berbeda. Karena latar belakang kita, latar belakang keluarga kita, latar belakang agama kita, latar belakang kepercayaan kita. Tetapi begitu kita masuk di dalam sebuah organisasi, katakanlah Anda masuk pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, maka kita memiliki aturan yang sama. Gitu? Jadi kita memiliki aturan yang sama yang berlaku untuk seluruh orang yang berbeda latar belakang tadi. Ya gitu. Begitu Dr. Suhasa ya. Jadi dengan latar belakang berbeda itu kita satukan. Nah, gitu. Tidak boleh lagi karena saya dari sana. Tidak. Saya punya kebiasaan seperti ini harus tidak lagi. Ya, Anda masuk di dalam organisasi, Anda masuk di dalam kelompok itu, gitu. Jadi begitu kita masuk di dalam kelompok, kita masuk dalam, maka kita harus patuh terhadap norma-norma tersebut, aturan. Itulah etika, gitu ya. Jadi mematuhi tentang norma-norma tadi itu, maka kita dianggap sudah beretika. Nah, tentang estetika tadi itu, ya kan dua cabang dari teori nilai tadi itu, maka ada yang disebut dengan estetika. Kalau kita berbicara tentang estetika, maka penyelidikan ilmiahnya itu terkait dengan keindahan. Nah, gitu ya, terkait dengan keindahan dan yang tidak indah, kayak gitu. Jadi
terkait dengan seni. Gitu. Saya itu suka yang indah-indah juga. Saya kira kita semua suka yang indah ya. Saya kalau lihat cewek-cewek cantik di depan ini, mahasiswa saya yang cantik-cantik ini, saya suka ini, saya senang semua gitu. Dengan ganteng-ganteng ini, teman-teman mahasiswa saya. Gitu. Yang rapi-rapi semua. Iya, apalagi kalau dia berpenampilan rapi gitu kan. Gitu. Kenapa kita harus berpenampilan rapi? Gitu ya. Saya sudah coba contohkan tadi itu, bahwa masuk di bioskop itu untuk bisa mendapatkan fasilitas untuk menonton film itu bukan dilihat karena dia rapinya, gitu ya. Bukan dilihat karena pakaian yang mahal-mahalnya, tetapi harus punya tiketnya. Nah, itulah etikanya gitu. Nah, sama dengan itu. Jadi terkait dengan kecantikan dan ketidakcantikan, keindahan dan ketidakindahan. Tetapi saya kira kita tidak perlu membahas lebih panjang tentang terkait dengan estetika, gitu. Tetapi etika yang paling penting yang perlu kita bahas bersama. Teman-teman mahasiswa semua, ya, mudah-mudahan Anda ini kita punya beberapa menit lagi, ya. Larangan-larangan itu, gitu kan. Kan ada anggapan gitu ya. Ada anggapan bahwa kalau kita menjadi mahasiswa itu semua harus serba bisa. Boleh orang berteriak-teriak gitu kan. Boleh orang berkoar-koar, boleh gitu ya. Atau sama dengan ini. Kenapa harus ini dalam masa pandemi COVID-19 misalnya. Gitu ya. Kenapa harus pakai masker? Gitu ya. Kenapa saya harus pakai masker? Kenapa saya harus cuci tangan kalau mau makan? Ya. Kenapa saya harus menggunakan hand sanitizer? Ya. Kenapa saya tidak boleh bertemu dengan? Kenapa saya harus dibatasi? Ya. Kenapa kita harus dibatasi untuk bertemu dengan orang? Gitu. Ya, saya sederhana saja. Gitu ya. Ya, kalau Anda sakit tidak usah ketemu dengan orang lain. Itu hak Anda, gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah nyata-nyata bahwa Anda sakit atau merasa sakit, kemudian masih ketemu dengan orang banyak, maka Anda sudah melanggar, gitu ya. Ada yang dilanggar di situ. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar itu adalah haknya orang lain, gitu kan? Orang lain mau sehat, gitu. Nah, orang lain mau sehat. Kalau Anda sakit, biarkan Anda sakit sendiri, nggak usah keluar-keluar, karena orang lain mau sehat. Nah, gitu. Anda boleh tidak menggunakan masker, boleh, tapi Anda sendiri, ya gitu ya, jangan ketemu dengan orang, nah, gitu. Nah, inilah yang saya masukkan tadi, bahwa begitu kita berbicara tentang etika akademik, maka kita berbicara tentang norma-norma aturan yang berlaku bagi kampus. Nah, etika-etika ini tidak hanya diperuntukkan buat mahasiswa, tetapi diperuntukkan untuk organisasi. Jadi, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Gitu. Jadi, semua harus sama. Gitu. Jadi berlaku secara umum. Tidak berlaku untuk Sri Wahyuni saja, tidak berlaku untuk Evita saja, atau tidak berlaku hanya untuk Ali Wijaksono atau Muhammad Ilham, gitu ya, atau Sri Rizky dan seterusnya, gitu ya. Tetapi berlaku untuk semua adik-adik sekalian. Nah, tadi bentuk-bentuk pelanggaran di dalam gambar tadi itu Bu Dr. Haja Suasa, boleh tampilkan Ibu Dr. Haja Suasa. Ibu Dr. Haja Suasa boleh tampilkan tentang gambar tadi itu. Masih aman. Bisa di-share? Ya, di slide 9. 9, slide 9. Itu. Nah,
Jadi bentuk-bentuk pelanggaran ini ada di dalam panduan akademik. Ya. Di dalam panduan akademik bahwa seorang mahasiswa itu adalah insan cendekia, gitu ya. Jadi dia itu adalah ilmuwan. Jadi seorang mahasiswa itu adalah ilmuwan, gitu ya. Jadi orang yang mencari ilmu, yang memiliki pengetahuan, gitu ya. Dan seorang ilmuwan itu adalah tidak boleh melakukan, ya, tidak boleh melakukan yang disebut dengan kecurangan-kecurangan. Gitu. Tidak boleh melakukan kecurangan. Kecurangan itu apa yang bisa muncul di dalam kegiatan-kegiatan akademik adalah misalnya terutama di dalam proses examination atau ujian. Ya. Biasanya di dalam proses ujian itu jadi misalnya dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik sekalian yang lulus masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan memiliki etika yang sangat bagus. Tidak akan berani masuk di FISIP kalau dia adalah orang-orang yang kapuraca, orang bilang. Itu orang tidak memiliki etika. Saya yakin dan percaya itu. Karena orang yang masuk di FISIP itu adalah terutama di ilmu administrasi negara adalah orang-orang yang harus bisa dipercaya. Gitu ya. Jadi orang yang masuk di ilmu administrasi publik itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kalau tidak bisa dipercaya susah untuk melayani. Gitu ya. Susah untuk melayani. Bagaimana bisa melayani? Ya gitu ya. Kalau misalnya dia tidak akan jujur dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, tidak percaya tentang kemampuannya. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh menggunakan alat bantu? Boleh. Boleh menggunakan alat bantu, tapi pada saat sebelum ujian. Silahkan Anda mencari alat bantu itu, menggunakan itu, ya gitu ya, kemudian memahaminya, mengetahui, kemudian memahaminya. Setelah itu baru Anda lakukan itu. Nah itu. Apa konsekuensinya? Jadi istilahnya mungkin mau nyontek, kemudian ada tadi juga disebut di gambar tadi adalah terkait dengan plagiat. Nah, itu juga norma, yang tidak boleh. Jadi itu yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman mahasiswa semua. Tidak boleh ada plagiasi. Sekarang sudah bisa dicek. Apa ujungnya kalau kita plagiat? Katakanlah pada saat Anda sudah menulis skripsi, ya insya Allah mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua ini bisa sampai di finish ya. Sekarang ini kita masuk berlomba masuk di garis start gitu ya. Kita masuk di garis start gitu. Kemudian kita akan memacu diri, mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk bertempur gitu untuk mencapai garis finish. Ya, kita berlomba untuk itu. Nah, tidak boleh ada plagiasi. Nah, begitu misalnya ada plagiasi kemudian dicek, ya, ada cek plagiasi sekarang dengan menggunakan sistem gitu, maka apa yang Anda raih, kemudian apa yang telah Anda usahakan selama sekian tahun, kemudian Anda keluar ijazahnya, kemudian terbukti menjadi plagiat, nah ini yang sangat disayangkan, ijazah dicabut. Ya, dicabut ijazah. Begitu. Bayangkan rugi kan? Rugi secara materi, rugi secara tenaga, rugi tentang waktu, banyak kerugian-kerugian yang kita peroleh hanya dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji tadi. Yang kedua, gambar yang kedua, bahwa tidak boleh ada sajam, baik sajam maupun senjata tajam ya, senjata tajam. Kemudian senjata peluru tajam. Nah, itu juga sempi, gitu atau apapun sejenisnya. Itu tidak boleh. Yang pasti bahwa seluruh alat-alat yang seperti itu bukan tempatnya di kampus. Gitu ya. Ini yang begini biasa kita pakai kobong. Ya gitu, kita pergi kobong, kita pergi di sawah, gitu ya. Atau membuat yang lain-lain gitu ya, tetapi bukan tempatnya di kampus. Ya. Kemudian
tawuran, ya gitu ya. Tawuran dalam kampus tidak dibolehkan. Jangankan dalam kampus, di luar kampus juga tidak dibolehkan. Tetapi begitu dia di luar, ya penggunaan ini kalau di luar, kampus tidak bertanggung jawab, adik-adik sekalian. Begitu ya. Yang memberikan sanksi kalau Anda di luar itu adalah tentu hukumnya adalah hukum pidana. Gitu ya. Saja kemudian Anda gunakan untuk menikam orang misalnya, atau menebas orang kemudian dia luka sampai mati dan seterusnya, atau Anda melempar batu kemudian orang kena, maka tentu lahirnya ke semua pidana. Ini pidana semua gitu ya. Jadi narkoba juga pidana gitu. Dapat berdampak pidana. Dan tentu kalau misalnya dipidana, maka sanksi akademiknya juga ada. Anda tadi itu dikemukakan bahwa ada sanksi ringan, sedang, sampai dengan berat, gitu ya. Sanksi ringan. Dalam ujian, misalnya dalam ujian, Anda dilihat bahwa Anda menyontek misalnya, kalau misalnya kegiatan ujiannya adalah luring, gitu ya. Orang atau disebut dengan offline, atau bisa juga disebut dengan ketemu langsung di kelas gitu kan. Kemudian ujian. Kemudian dilihat oleh penguji ya bahwa Anda menyontek, maka sanksinya boleh saja Anda dikeluarkan dari tempat itu. Kan gitu ya. Dari ruangan itu. Dibatalkan Anda ujiannya. Apa dampaknya? Implikasinya adalah bahwa Anda akan kehilangan waktu 1 tahun. Anda akan rugi. Iya. Tadi saya katakan rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi, dan seterusnya. Dan itu banyak kerugian. Nah, gitu. Baju sudah bocor-bocor, celana sudah compang-camping, kita nggak kelar-kelar hanya karena kelakuan kita. Nah, gitu. Nah, tentu kita tidak mau, ya kawan-kawan mahasiswa semua, gitu ya. Narkoba apalagi, gitu ya. Narkoba apalagi. Apapun bentuknya narkoba, baik narkoba maupun minuman-minuman yang beralkohol tadi Ibu Suasa Dr. sampaikan. Jadi meminum minuman keras, ya gitu ya. Agama saja melarang, begitu kan? Agama saja melarang. Masa iya kampus tidak melarang, tidak ada aturannya? Ah gitu kan. Nah, narkoba tidak boleh. Nah, narkoba berhadapan dengan apa namanya? BNN. Gitu. Kemudian pakaian compang-camping tadi itu. Gitu. Semahal apapun yang Anda gunakan pakaian compang-camping karena dia adalah tidak patut gitu ya. Maka ini juga tidak juga dibolehkan. Itu juga punya etika. Dulu itu biasa juga ada didapat 1-2, nggak tahu mungkin karena dia tidak pulang-pulang ke rumah, karena dia saking asiknya dia berselancar di dunia kemahasiswaan gitu, maka tidak peduli lagi pakaiannya, so robek-robek lah gitu, bau-bau lah gitu. Ya, kemudian dia pakai juga. Nah, persoalannya adalah mengganggu orang lain. Bayangkan kalau dia robek di tempat yang nyaman dilihat, ya gitu ya, maka dosennya mengajar di atas, tidak dia peduli lagi dosennya. Yang dilihat itu tadi itu yang bocor-bocor tadi itu. Nah kan gitu. Ada yang sengaja bocor di punggungnya, bajunya kan gitu. Ada yang sengaja di pahanya, ada juga yang sengaja di sekitar ya daerah-daerah terlarang gitu kan. Tapi di mahasiswa ini tidak, yang di kelas ini. Dan saya yakin dan percaya itu tidak akan melakukan itu. Nah, gitu ya. Tidak boleh ada bakar-bakaran dan mas, semua bentuk-bentuk pelanggaran ini berkonsekuensi terhadap yang disebut dengan sanksi ringan, sanksi sedang sampai berat. Jadi sanksi ringan itu misalnya dengan memberikan peringatan, ya baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian bisa dia dicutikan secara paksa, gitu ya. Jadi dia walaupun dia bayar SPP dia tapi bisa dicutikan secara paksa, gitu. Maksudnya tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan akademik, bertemu dengan konsultasi tidak boleh, ikut kuliah tidak boleh, dan seterusnya, dan sampai kepada sanksi yang berat. Sanksi yang berat itu tadi itu adalah bisa dengan mengeluarkan si mahasiswa tadi, gitu ya, mengeluarkan si mahasiswa tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, gitu. Nah, saya kira ada sekalian itu yang perlu kita pahami semua, bahwa kalau kita masuk di rumahnya orang, saya memberikan contoh lagi, bahwa
kalau kita memasuki rumahnya seseorang, maka tentu ada aturan-aturannya yang harus kita patuhi. Gitu ya. Masa iya begitu kita bertamu langsung ke dapur? Masa iya kita begitu kita bertamu langsung masuk di kamarnya orang? Gitu kan? Masa iya begitu kita datang di rumahnya orang langsung masuk cari makan? Kan tidak. Ada aturan-aturannya, ada norma-normanya. Kalau kita bertamu ya naik ke rumah, naik secara baik-baik, gitu kan? Mungkin kita diterima di teras, atau setelah itu mungkin kita diterima di ruang tamu, begitu ya, dan seterusnya ya ada langkah-langkah yang dilakukan. Jadi tidak jangan karena kita mahasiswa, kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa karena yang namanya mahasiswa ya itu bedanya ya. Bayangkan, coba siswa. Nah, kalau siswa itu kan terbatas ya. Begitu bilang maha, wah ini setara dengan Tuhan ini. Hanya Tuhan saja yang punya Maha Esa kan gitu ya. Iya Maha Esa, Maha Kuasa kan gitu. Tiba-tiba siswa juga dipakaikan maha siswa. Oh luar biasa. Punya nilai tambah yang sangat luar biasa sifatnya gitu. Tetapi jangan karena dia punya maha tadi itu, kemudian kemahaan ini kita manfaatkan dengan semau-maunya kita. Tidak. Saya katakan lagi tidak, bahwa itu tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya kira itu tambahan dari saya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, disilahkan. Oke. Makasih Ibu Dr. Suasa, Kakak. Ya. Baik, itulah tadi adik-adik sekalian pemateri kita yang sangat jelas di dalam menyampaikan materi-materi yang ada berkaitan dengan etika akademik. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menanyakan terkait dengan materi-materi yang ada. Tentunya bagi adik-adik sekalian yang bertanya, ada nilai tersendiri di dalam kegiatan ini. Saya persilakan kepada adik-adik sekalian. Apakah ingin bertanya kepada Ibu Dr. Haja Suasa MSI atau Bapak Dr. Abdul Ripai MSI? Saya persilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan asal daerah dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mudahira Jupri, asal dari Desa Solompaga. Jadi langsung saja pertanyaan saya, apakah ada pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman, contohnya seperti mahasiswa yang membawa senjata tajam, hukumannya dia tidak diperbolehkan untuk berkuliah, atau dilihat dulu dari kesalahan apa yang dia lakukan, kemudian ditentukan hukuman apa yang akan diberikan. Terima kasih. Baik, jadi ditanyakan ke siapa ini? Dua-duanya ke iya, nanti ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan ada tidak regulasi dan bagaimana implementasi daripada regulasi yang ada, bagaimana bentuk hukumannya bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibunda Dr. Haja Suasa MSI, kepada Ibunda dipersilakan. Terima kasih, Anakda. Siapa tadi namanya, Nak? Mudahira Jupri, Bu. Mudahira Jupri. Mudahira ya, Jupri. Oke. Tadi sudah dijelaskan, yang mana Ibu tadi sudah jelaskan hukuman yang melanggar etika, termasuk membawa senjata tajam dan sejenisnya. Juga sudah dijelaskan oleh teman saya, Pak Dr. Ripai, membawa senjata tajam tanpa seizin dengan pimpinan atau dosennya itu
tentu ada hukumannya. Nah, ini akan dipelajari dulu kenapa sampai membawa senjata tajam, apa tujuannya, ya? Apa tujuannya? Namanya senjata tajam ini dilarang. Hukumannya ada seperti tadi. Apakah itu ada hukuman ringan, berat, dan ringan, ya? Dilihat dulu apa, kenapa sampai membawa? Karena biasa juga itu ada dosennya atau pimpinan fakultas memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membawa senjata tajam. Katakan ada kerja bakti. Tetapi kalau ada yang berhubungan niat yang tidak bagus, apakah terhadap temannya ataukah kepada yang lain, tentu ada hukumannya. Ya, ini ada yang berhubungan dengan pihak kepolisian, ya. Jadi tentu hukuman ada ringan, ada berat, dan ada sedang. Bisa saja ini ada kalau hukum berat bisa dikeluarkan sebagai mahasiswa, ya. Nah, ini tentu yang berhubungan kalau dari pihak bukan langsung dosen yang memberikan hukuman, ya apalagi senjata tajam, tetapi itu adalah ada strukturnya. Katakan dosennya melapor kepada Wadet 3, ya, ada pembantu dekan 3, kemudian melapor kepada dekan dan seterusnya sampai kepada rektor. Itu kalau dikeluarkan sebagai mahasiswa, ya, itu tidak langsung dari dosennya, ya, tetapi itu sampai kepada puncak. Jadi ada aturannya dan lain-lain, ya, dan sejenisnya, ya. Kalau dia melanggar aturan, jangankan senjata tajam tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rifai juga, termasuk di dalam perkuliahan itu, ya, ada tidak boleh pakai sandal jepit, tidak boleh pakai pakaian yang robek-robek, ya, yang sudah disobek-sobek dan lain-lain. Ya, pakaian-pakaian harus yang pantas yang dipakai oleh mahasiswa, jangan yang kelihatan, ya, pakaian yang sudah istilahnya kelihatan ketiaknya dan lain-lain, apalagi kalau senjata tajam, ya, ya. Saya kira Pak Rifai bisa ditambahkan, Pak. Ya, makasih Ibu Dr. Sasa. Jadi saya kira pertanyaan yang bagus dari Adinda Mudehina ya. Ya, betul ya. Mana dia? Mana orangnya? Ya, Mudehira ya. Ya. Apa yang Anda tanyakan itu tertera di dalam panduan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi baik panduan akademik yang ada di FISIP maupun yang ada di panduan akademik Universitas Tadulako. Di pasal itu, ya, di bab yang saya pegang itu ada terkait tentang ketertiban kampus FISIP. Ya. Apa sih di pasal 77 itu dia kemukakan tentang ketertiban kampus. Ketertiban kampus itu adalah tata kehidupan, mengatur semua aktivitas di dalam kampus yang menunjang proses belajar, mengajar, dan semua kegiatan akademik. Nah, gitu. Jadi maksudnya tadi itu bahwa semua yang terjadi tadi itu ada tawuran, ada bakar-bakaran, ada pengrusakan, ada bawa sajam dan seterusnya. Itu berpotensi, gitu ya, berpotensi untuk menjadikan ketidaknyamanan, ya, menjadi ketertiban semua menjadi terganggu, kayak gitu ya. Kan kalau orang rame-rame, ya tentu pertanyaannya begini, loh, memangnya orang tidak boleh rame-rame? Boleh, itu gitu kan, tergantung apa bentuknya dan apa maksud dan tujuannya, kan gitu. Jadi boleh. Nah, di pasal berikutnya itu dia kemukakan begini, bahwa pelanggaran kampus itu yang tadi waktu kita sudah jelaskan tadi dan diberikan contoh. Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran ketertiban itulah tadi yang terkait dengan kita itu, maka yang dapat mengganggu tentang kegiatan akademik, misalnya
pakaian, sandal, kemudian ruang kuliah, kemudian administrasi, kegiatan mahasiswa, dan nah, setiap tindakan yang merusak, menghilangkan, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau milik orang lain, ya, warga dalam kampus. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, bahwa setiap tindakan yang bersifat perkelahian, perjudian, politik praktis, asusila, minum minuman keras, membawa narkotika, membawa senjata, baik tajam maupun tajam, gitu ya. Kemudian film-film porno yang sifatnya berbau porno, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap mengganggu ketertiban Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada pasal selanjutnya dijelaskan di situ bahwa setiap pelanggaran di dalam kampus akan dikenakan sanksi. Gitu ya. Teguran lisan, teguran tertulis, pergantian kerugian terhadap setiap kerusakan, pemberhentian sementara bagi mahasiswa yang di sourcing sifatnya, gitu ya, kemudian dipecat, ya, menjadi mahasiswa, gitu ya. Nah, kemudian ada pemecatan menjadi mahasiswa. Nah, tentu adik-adik sekalian bahwa tadi Ibu Dr. Suasa gitu juga sudah menyampaikan bahwa begitu ada itu, misalnya saya tiba-tiba bawa, kemudian saya langsung dipecat atau langsung disanksi, tentu dicari tahu, kayak gitu kan? Ya, kenapa sih membawa yang seperti itu? Ya, kenapa harus menggunakan senjata tajam, melakukan? Nah, akan ada ya tim yang melakukan verifikasi, ada pemeriksaan. Di Universitas Tadulako ini ada lembaga, gitu ya, yang disebut dengan Komdis, ya, Komisi Disiplin. Jadi di Universitas Tadulako itu ada Komdis, Komisi Disiplin. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang berpotensi untuk merugikan orang lain dan merugikan lembaga itu, ya gitu ya, maka akan diproses di Komisi Disiplin. Kalau misalnya fakultas atau program studi tidak menyelesaikan. Jadi begini, jadi kan ada jenjangnya, kayak gitu ya. Jenjangnya itu setiap persoalan-persoalan diselesaikan di tingkat program studi. Kalau di program studi tidak bisa selesai, dinaikkan ke jurusan. Kalau di jurusan juga masih belum bisa selesai, maka ditingkatkan naik ke tingkat fakultas, akan ditangani oleh fakultas. Di tingkat fakultas kemudian itu juga belum kelar-kelar, nggak bisa juga selesai, maka ditingkatkan ke universitas. Gitu ya. Kalau masih juga tidak bisa diselesaikan di tingkat universitas, maka apa boleh buat? Gitu ya. Maka apa boleh buat? Kita akan mengundang aparat keamanan. Aparat kepolisian akan ditangani oleh kepolisian berdasarkan dengan jenis-jenis pelanggaran yang dibuatnya. Nah, gitu. Jadi saya kira, jadi ada aturan-aturan di panduan akademik jelas, kemudian panduan kode etik ya juga ada. Nah, mungkin adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa ini belum sempat terbagikan, ya gitu ya, atau belum sempat mendapatkan panduan-panduan akademik tadi itu. Saya kira itu, Kakak Roy. Saya kembalikan. Baik. Saya hanya buka 2 penanya saja, Pak ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Fadah Luhulima. Iya, kepadanya dipersilakan, Al-Fadah. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya ingin bertanya soal pelanggaran ketertiban yang ada di kampus. Kayak seperti yang Bapak Abdul Rifai bilang sama Ibu Dokter Aja Suasa bilang, pelanggaran yang ada di kampus itu termasuk tidak boleh membawa narkotika, senjata tajam, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, Pak,
apakah kasus pembulian yang ada di kampus itu merupakan salah satu dari pelanggaran ketertiban yang ada di kampus? Terima kasih. Oke, Bu Sasa. Silakan Ibu Dokter. Oke, terima kasih Ananda Alfa Luluhima ya. Alfada. Oh, Alfada Luhur. Alfada Luhurima. Ya, Bu. Ya, tadi sudah ditanyakan tentang narkoba, membawa senjata tajam, tentang pakaian, tentang termasuk sepatunya dan lain-lain. Ini pembulian. Ini juga pembulian, namanya etika adalah perilaku yang bertentangan tentang baik atau buruk, tentang moral. Ya, tentang moral yang baik, bagaimana akhlak yang baik, karena mahasiswa ini adalah bukan hanya diberikan ilmu atau yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga akhlaknya, moralnya, bagaimana mahasiswa ini mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pekerti yang baik, mempunyai tingkah laku yang baik, baik terhadap sesama mahasiswa maupun kepada yang lain termasuk dosennya. Jadi termasuk membuli, ada pembulian itu salah satu tindakan melanggar etika dan moral, dan hukumannya tentu ada. Ya, nanti tinggal dilihat. Tadi sudah disampaikan bahwa ada aturan yang mengatur. Ya, jadi tentu dilihat bagaimana, apakah ringan atau sedang ataukah berat. Ya, tentu kalau ringan tentu dipanggil dulu apa, kenapa sampai begitu. Ya, apa niatnya, ya. Sampai kepada berat, hukuman berat bisa saja dia dikeluarkan, ya. Namanya suatu tindakan yang tidak bagus, suatu perilaku yang tidak bagus, suatu niat yang tidak baik, itu semua melanggar etika, ya. Dan nanti anak-anak saya semua ini untuk memperdalam tentang etika, ada mata kuliah etika nanti, ya, yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa ini diharapkan agar berperilaku, bertingkah laku, ya, terhadap sesama mahasiswa. Jadi jangan hanya berperilaku yang baik terhadap dosennya karena dosennya yang akan memberikan nilai, tetapi kepada teman-temannya atau kepada yang lain ini tidak mempunyai etika, ya. Ini suatu kesatuan, suatu sistem. Jadi katakan mata kuliah saya, ya Ibu, ya biar kita di dalam katakanlah mempunyai tingkah laku yang bagus, ini merupakan suatu sistem. Mungkin saja berperilaku yang tidak bagus terhadap salah satu dosennya. Dosen itu adalah suatu sistem, suatu kebulatan, suatu kesatuan. Semua satu katakan bertingkah laku yang tidak baik terhadap salah satu teman atau karyawan atau pegawai dan lain-lain, ini akan saling mempengaruhi, ya. Jadi komunikasi ada di dalam. Ya, jadi diharapkan kepada anak-anak saya semua mempunyai bukan hanya berperilaku yang baik terhadap dosennya yang akan memberikan nilai, ya, tetapi semuanya, ya, semuanya, karena diharapkan kepada mahasiswa akan menjadi sarjana yang berakhlak mulia, ya, mempunyai output atau hasil yang baik. Jangan hanya IP yang bagus, tetapi moralnya tidak ada. Ya, ini yang kita sangat harapkan. Tadi ada materi bahwa mempunyai sangat pintar tetapi tidak bermoral, lebih baik kurang pintar tetapi dia mempunyai moral. Ya, jadi mahasiswa kalau seandainya mempunyai ada masalah, jangan langsung membuli. Ya, katakan ada dosen walinya, bisa konsultasi. Atau ke salah satu temannya bisa konsultasi, bisa mengadu. Jadi dosen ini adalah merangkap sebagai orang tua.
Jadi mahasiswa ini bisa konsultasi apa saja yang terjadi terhadap diri, ini bisa dikomunikasikan kepada dosennya. Ya, jadi kita dosen semua terbuka menerima masukan atau katakan ada keluhan-keluhan mahasiswa. Dosen adalah selaku orang tua di kampus, ya. Jadi mahasiswa jangan langsung berbuat yang tidak wajar karena mungkin perbuatan karena ketersinggungan, tetapi laporkanlah atau sampaikan kepada dosen wali, kepada dosennya yang selaku orang tuanya. Ya, saya kira demikian. Mungkin Pak Rifa bisa tambahkan, Pak. Ya, makasih Ibu Dr. Swasa. Kakak Roy. Saya tambahkan saya tambahkan dari Ibu. Teman-teman mahasiswa, pertama kita harus tahu itu apa sih yang disebut dengan bullying, gitu ya, atau bully ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia hanya disebut perundungan, kayak gitu ya. Jadi perundungan namanya. Nah, membuli atau bullying itu adalah atau membuli sesuatu perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik yang dapat berupa ya menyakiti secara fisik, gitu ya, seperti memukul, mendorong, apapun namanya ya, gitu ya, mencubit, mungkin itu namanya sebenarnya sudah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh. Terkait dengan membuli ini, itu boleh saja secara tidak saja secara fisik, gitu ya, tetapi secara verbal pun itu bisa terjadi, ya gitu ya, dengan kata-kata, ya gitu ya. Makanya itu ada jadi perundungan dengan kata-kata secara verbal itu juga, itu bahkan sudah ada bisa dipidana loh, gitu ya. Karena membuat orang menjadi tidak nyaman, kayak gitu ya. Misalnya kita mengatakan ada orang yang pendek, kemudian kita katakan kerdil atau apapun namanya ya. Ada orang yang kebetulan hidungnya tidak mancung, kemudian kita bilangi pesek apapun namanya gitu ya. Itu juga sudah membuli namanya kayak gitu. Orang lain bisa jadi tersinggung, merasa tidak nyaman gitu ya. Bahkan ada bully sekarang ini dengan media sosial yang begitu hebat gitu ya. Itu bisa dilakukan lewat aplikasi, lewat telepon, lewat SMS, lewat Twitter, lewat apapun namanya, WA ya, atau lewat Telegram. Itu adalah sesuatu yang buruk semua. Lantas apakah itu bisa ditangani di fakultas kan gitu ya, di lembaga? Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lembaga itu diselesaikan di dalam lembaga. Kejadian yang terjadi di luar area kampus, gitu ya, maka tentu tidak bisa ditangani di dalam kampus. Misalnya dia dibully di luar, dia dilakukan perundungan di luar kampus, maka tentu ranahnya bukan kampus kan gitu kan. Nah, saya khawatir pertanyaan dari si Alfada Luhulima ini bahwa kalau ada penggodokan yang dilakukan oleh panitia Ormik atau PKKMB ya, senior ya kan gitu, ada namanya penggodokan, ada namanya pengkaderan, ada apapun namanya gitu ya. Kemudian mungkin disuruh kengkring gitu ya, disuruh push up, disuruh apa gitu, kemudian dikata-katai, kemudian itu juga dianggap sebagai perundungan. Nah, satu kata kunci yang disebut dengan bullying itu adalah jika dilakukan secara sengaja dan secara terus-menerus. Itu kata kuncinya tentang membuli, gitu ya. Tetapi kalau hanya satu kali dilakukan, gitu ya, hanya pada saat kegiatan itu dalam rangka untuk kegiatan itu bukan membuli namanya, gitu ya. Tetapi semua yang dapat menyakiti, yang dapat melukai perasaan,
sebaiknya itu tidak terjadi. Kan gitu kan? Sebaiknya jangan dilakukan. Ya, tetapi lakukanlah dengan gaya yang santun, gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang humanis, gitu ya. Karena kampus kita dikenal dengan guyonan, bukan guyonan, tapi dengan moto. Motonya adalah kampus yang humanis. Apa itu humanis? Humanis itu adalah mampu menjaga, gitu ya, hubungan-hubungan manusia yang bermartabat, gitu ya, yang beretika, gitu, yang memiliki nilai-nilai kewajaran, gitu. Jadi ada hal-hal yang kurang wajar, ada hal-hal yang tidak sesuai, itu boleh. Tetapi kalau misalnya di dalam kegiatan-kegiatan, oh ini mending ini di kegiatan-kegiatan PPKMB dengan menggunakan aplikasi. Kami dulu waktu awal masuk kuliah, Pak, saya juga pernah kuliah seperti kamu semua ini, adik-adik sekalian. Jadi saya senior dari kamu ya. Pernah juga ikut di ospek dulu. Itu ospeknya dulu kami, ya. Itu Keras, ya? dilakukan selama 1 minggu, ya. Kemudian disuruh naik sepeda, ya. Kemudian datang subuh-subuh, ya. Jadi sudah datang subuh-subuh, pulang jam 9 malam, gitu kan. Dan apa yang dicerita adalah bahwa begitu Anda masuk di dalam kegiatan Orbit, maka semua hak-hak Anda itu kami cabut, termasuk hak-hak menjadi manusia. Luar biasa itu istilah itu. Tidak ada hak-hak manusianya kita. Jadi memang diperlakukan tidak seperti manusia. Tetapi apa yang kita lakukan itu, apa yang dilakukan oleh senior-senior kamu itu bukan untuk melukai, tetapi bagaimana caranya bahwa itu bisa menjadi sebuah yang berkesan, gitu, yang berkesan, yang bisa Anda ingat, yang tidak akan pernah Anda lupakan dan tidak akan pernah Anda dapatkan untuk 2 kali dalam masa hidup Anda. Jadi hanya 1 kali. Begitu Anda menjadi mahasiswa, maka pada saat itu akan Anda memperoleh kegiatan-kegiatan. Jadi janganlah semua misalnya karena dalam kegiatan itu dia kalau dipanggil bencong apa kemudian saya marah itu kan. Nah, udahlah biasa itu. Bencong itu atau dipanggil Betty, apa itu Betty, bencong tiba-tiba gitu kan misalnya. Karena tiba-tiba disuruh kengkeng, enggak, bukan perundungan. Tetapi begitu dilakukan selama 1 semester, 1 tahun dan seterusnya itu berulang-ulang kemudian menyakiti, maka itu disebut dengan perundungan yang dilakukan dengan secara sengaja. Nah, gitu kan? Kalau dilakukan secara, tapi insidental itu lain sifatnya. Nah, gitu. Jadi, tetapi apapun namanya, bahwa selalu saya katakan bahwa intinya adalah lakukan secara santun, ya, lakukan secara manusiawi sesuai dengan motto fakultas kita yang humanity. Nah, gitu. Saya kira itu Kakak Roy, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia Pak Rahmat ya, Pak Rahmat panitia. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Ibu Suasa. Ya, demikian. Assalamualaikum. Baik, itulah tadi pemaparan materi dan sekaligus tanya jawab ya di dalam kelas ruang Zoom kita pada hari ini. Sangat jelas ya apa yang disampaikan narasumber Bapak Dr. Abdul Rifai MSI terkait dengan etika akademik, etika mahasiswa selama dia berstatuskan mahasiswa, begitupun dengan Ibunda Dr. Haja Suasa MSI. Perlu ada diketahui bahwa mulai hari ini sampai Anda selesai nanti, kalau panjang umur semua, Anda akan bertemu dengan mereka berdua. Ya, mereka berdua termasuk saya sendiri. Ya, karena saya juga merupakan salah satu dosen administrasi publik yang alhamdulillah masih eksis sampai hari ini. Nah, adik-adik sekalian, pada kesimpulannya adalah di dalam penilaian itu ada 5 indikator yang adik-adik perlu ketahui. Yang pertama adalah masuk atau absensi di dalam setiap hari di dalam perkuliahan mata kuliah apapun itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan adanya tugas, ya, adanya tugas masuk, baik itu tugas kelompok ataupun tugas individu. Nah, yang ketiga adalah mengikuti meet
mid-test. Mid-test ini artinya adalah ujian di pertengahan semester. Nah, yang keempat berkaitan dengan ujian final. Ujian final ini kalau di bangku SMA itu ujian semester, ya, ujian semester 1, 2 dan seterusnya. Ujian final ini sangat penting karena inilah finalisasi daripada setiap pertemuan Anda di semester-semester tertentu. Dan yang terakhir berkaitan dengan etika. Nah, etika tadi disampaikan banyak hal, baik itu dalam pakaian, baik itu dalam terhadap perilaku, baik itu sesama antara dosen maupun sesama mahasiswa. Jadi 5 indikator ini adik-adik sekalian, jikalau Anda kalian semua memenuhi daripada 5 indikator ini, insya Allah Anda ini bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun, bahkan 3 tahun 8 bulan atau 10 bulan kira-kira seperti itu, bahkan lebih cepat dari itu. Untuk itu adik-adik sekalian perlu sangat diperhatikan 5 indikator daripada penilaian. Baik, itulah tadi adik-adik sekalian materi yang disampaikan. Insya Allah kita bertemu di materi selanjutnya, perkenalan lembaga, di mana perkenalan lembaga ini yang mengisi adalah senior-senior kalian. Untuk itu saya berucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rifai MSI, ayahandaku sehat selalu beserta keluarga. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terhadap penyakit COVID-19. Begitupun dengan ibundaku Dr. Haji Suasa MSI yang alhamdulillah masih kelihatan bugar, masih kelihatan sehat, yang semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sekalian, mahasiswa ya dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar dari Zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada host. Iya, maksudnya selesai video. Apa ya? Buat teman-teman yang ada di Zoom ini, kita sambil menunggu Bapak untuk memutar video perkenalan lembaga. Jangan ada yang keluar dari Zoom ya. Kayaknya bertunggu Pak Roy, Kak, Bu. Adik-adik host diarahkan dulu deh. Iya, yang mau ke WC silakan ke WC. Video. Room 1 di sana. Kita sambil menunggu pemutaran video, jangan ada yang keluar di grup Zoom ya. Sambil tunggu pemutaran video, tanyalah apa. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Kak mau bertanya, Ya. tadi filling up itu, terus tadi disuruh screenshot kan, kirim di mana itu buktinya? Nanti simpan saja dulu, nanti kirim sama panitia. Iya. Berarti selesai Zoom ini dikirim? Iya, nanti tulis namanya sama mengikut apa yang kau ikuti materi. Oh iya Kak, makasih. Itu Bu, saya coba.
Ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Aman, aman. Mana co-hostnya? Teman-teman Iya, Pak. mahasiswa? Ya, Iya, Pak. itu kan kamu sudah jadi co-host ya, jadi sudah bisa putar videonya itu, Dek. Oh iya, saya coba dulu, Iya. Pak. Iya, bisa itu karena kan kau sudah co-hostnya. Iya, Pak. Coba kalau pakai HP kata. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung generasi muda FISIP di Universitas Tadulako. Kita sambil menunggu pemutaran video. Dari co-host sementara mempersiapkan video. Kepada adik-adik mahasiswa, kiranya tetap untuk bersemangat ya mengikuti PKKMB meskipun kita berkenalan secara virtual di ruang Zoom. Namun bukan mengurangi untuk kita bisa saling mengenal. Insya Allah setelah pandemi kita sudah bisa langsung bertatap muka. Ya kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Izin Bang Roy. Sudah boleh? Oke. Untuk pemutaran video.
Jadikan host. Adik-adik mohon bersabar ya. Saya lihat ini muka-muka orang sabar semua ini. Cantik dan ganteng semua ini. Iya Pak, kan nih sudah bisa. Pas disabel. Coba bagaimana saya mau share. Share screen Bapak. Nih. Kakak Roy. Bisa dialihkan hostnya ke co-host supaya bisa di-share video. Atau sama Bapak. Iya. Adik-adik sudah rindu ingin melihat profil-profil dari Alihkan ke siapa ini Kanda? Hostnya? Boleh ke saya, boleh ke Ini Pak. oh, langsung ke co-host saja. Oke. Co-host 1. Ada berapa peserta? Ada 40 Pak. Oh, 41. Iya, cuman Sudah itu Kanda. Sudah Kanda. Sudah Kanda. Kanda Rahmat. Belum. Masih disabel. Belum bisa. coba ya. Ya. Mohon sabar ya adik-adik. Ini ada sedikit masalah teknis, jadi kita sementara mengatur untuk ditampilkan kegiatan-kegiatan organisasi kampus. Ingat mungkin. Sama Pak. Ya, silakan. Ini cuma Pak Roy deh yang bisa. Iya. Tidak bisa, bukan nih. Disabel oleh host belum bisa. Roy, coba kasih saya Roy. Coba kasih saya jadi host kembali, baru saya kasih sama Kak Rahmat. Kak Roy. Coba Bapak. Ya, coba kembalikan ke Tunggu. Oke. Banyak kegiatan besar-besar berikutnya di program studi universitas khususnya di lingkungan. Teman-teman tetap semangat berproses. ya, ternyata di sini ada juga Ustadz ya. Ali Wijaksono ini.
Mungkin persiapan untuk khutbah Jumat, beliau sudah siap dengan pecinya. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini anak soleh ini. Coba perhatikan atas nama Rahmat mahasiswa. Coba Rahmat sambut B 101 221 29291 Coba hostnya dialihkan ke Pak Rahmat. Dek, coba cari atas nama Rahmat di situ, dialihkan ke Rahmat. Atas nama Rahmat. Dialihkan ke Rahmat. Saya panitia, bukan nama Rahmat di Ya, bukan mahasiswa, bukan mahasiswa. Dialihkan ke situ. Ada atas nama Rahmat itu. Mana Iya, Rahmat? dialihkan ke situ. Nah, ini Rahmat. Yang paling ganteng ini. Sudah Dek, Rahmat. Iya, Pak. Sudah, coba dialihkan itu anunya. Hostnya ke Pak Rahmat. Panitia PKKMB. Oh, panitia PKKMB, atas nama panitia PKKMB. Atau co-host. Sudah Rahmat, tahu ke caranya? Ya, share saja ke co-host Adek, karena video ada di laptopnya co-host. Saya tidak tahu Rahmat ini. Rahmat monitor. Tadi salah alihkan host. Ya, kebetulan panitia nama Rahmat juga. Jadi kembar, tapi beda. Satu jadi keluar dia itu. Peserta. Oh tidak. Mana Kenapa Rahmat ini? Rahmat, coba alihkan ke saya ke CO host. Dia enggak tahu sepertinya itu mengalihkan begitu. Mana dia itu? Rahmat. Taruh Ibu. Tunggu. Chat. Coba saya kasih keluar saja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sementara. Host dan co-host di akun ini. Rahmat. Aduh, dia masih di grup. Rahmat tahu caranya enggak? Sudah saya chat sih. Iya Rahmat. Kamu tahu caranya mengalihkan Tiara host saya enggak? tahu. Tiara kok tahu? Ini tidak bisa tuh. Sudah sama Bapak kan? Sudah sama Bapak. Iya. Hostnya. Halo, sudah? Sudah ini Adek, aman sudah? Bagaimana nih, Pak? Kak Rahmat sudah jadi host ya? Adik-adik yang co-host bagaimana? Kak Rahmat, sudah Kak? Alihkan ke kakak co-host. Siapa namanya co-hostnya itu? Ada co-host, CO Oke, host. sudah. Sudah ya? Oke, co-host. Sudah ya? Oke, sudah, silakan.
Silakan yang teman-teman host dan host di ruangan ini. Iya. Oh iya Pak, siap. Di Ya. Oke, jadi adik teman-teman host dan co-host, kami dari panitia tadi sudah mendapatkan di beberapa kelas itu perihal etika ya. Ada maba tadi yang apa ya, berkelakuan yang tidak ini sewajarnya. Teman-teman host ya. Jadi kalau ada maba yang main-main ya pada saat materi ya ataupun banyak gerakan tambahannya, kick saja dari grup. Kemudian namanya tulis. Ya. Saya siap eksekusi. Oke, jangan segan-segan Pak Roy, Pak Rahmat. Tidak ada ampun itu kalau bagi saya. Jangan segan-segan untuk itu. Ya. Belajar etika kalau tidak ada implementasinya itu sama saja dengan bohong. Jadi utamakan etika. Ini saya dengan Wadek 3. Wadek 3 pun jadi sebentar ke saya, kalau ada anak-anak yang didapatkan seperti tadi, ya, ada bahkan yang merokok, ada bahkan yang main-main pada saat materi, memberikan materinya, itu langsung saja di-kick dari grup dan suruh melapor ke panitia, supaya itu akan ditindaklanjuti. Sanksi terakhir adalah tidak diberikan sertifikatnya. Ya. Terima kasih, saya serahkan kepada panitia, host dan co-host. Iya Kak, terima kasih. Jadi kita menonton video per lembaga ya. Semoga bisa. Semoga.
Harus pakai komputer, Pak. Yang lain saja, yang lain. Jam 11. Sama, di namanya Pak. Besar sekali. Siapa tahu teman-teman ada yang bertanya lagi. Ya. Adik-adik sambil menunggu pemutaran video ya, karena masih ada sedikit kendala. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan terkait dengan kegiatan PKKMB, ya, sekaligus barangkali bagaimana keadaan kampus dan sebagainya. Tidak apa-apa, kita tanya jawab di ruangan ini. Barangkali ini Ali Wijaksono, ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau selesai di situ, ya, nah, besok ini akan ada bisa di HP kan? Besar ya? Ya, masih ada masalah ya, karena kapasitas video agak besar sehingga perlu dikonversi sedikit, ya, diperkecil sehingga bisa diputar. Ya, Ali Wijaksono, ya, saya terkesan dengan Pak Ustadz Ali, Ustadz Ali. Asal dari mana ini, Ustadz Ali? Ya, kita saling sapa menyapa di ruang Zoom. Ya. Alumni dari pesantren mana? Gontor. Dari Lombok, Kak. Halo. Teknis saja, bagaimana caranya? Saya mau tanya-tanya dengan Ali Wijaksono ini. Begini saja Pak, daripada tidak bisa, sarankan lewat HP. Buat adik-adik bisa layarnya dikasih ke CEO host yang di HP ini supaya saya putarkan lewat laptop saja karena tidak mau terbaca di green screen. Bisa dilihat semua. Terputar semua. Terputar. Kenapa kita tidak ada? Tidak mau. Coba sampai yang aku sana panggil ke kemana? Buat adik-adik bisa dilihat dulu. Soalnya tidak bisa di-share lewat laptop, terlalu besar kapasitasnya. Kalau bisa gini. Tapi kalau begitu Habis remote ya. Oh ya. Oh iya, karena sudah mesti juga. Oh, kalau begitu saja nanti diinfokan habis setelah Jumat kita memutar video lembaga.
Karena dari buat teman-teman juga karena dari video di sini bermasalah, mungkin terlalu besar, jadi kita menunggu habis Jumat ya. Iya, Jo. Awas saja, nanti saya infokan ke dia bahwa ada makanan. Kalau semua masuk ya, soalnya di absen. Jangan ada alasan. Tidak ada masalah itu. Iya. Bisa? Karena ini hari Jumat. Tidak usah nanti nyambung. Bisa. Jam berapa masuk, Kak? Jamnya nanti diinfokan di grup. Jam 12.30, Pak. 13.30. Orang pulang Jumat jam berapa? Orang pulang sholat Jumat jam 1. Ya sudah, kalau begitu jam 13.00 langsung masuk di link Zoom. Oh iya, Kak. Jam 13.00 sudah di link Zoom semua ya? Jam 1. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, biarlah. Orang mau sholat Jumat, mau Jumat. Sholat Jumat, kasih ke orang tuh supaya layak. Ini sekalian. Mereka sudah tahu toh di sholat jam 1. Iya, Kak, izin keluar. Iya, yang mau sholat silakan sholat. Buat perempuan juga yang izin keluar, Kak. satu sudah di link Zoom ya. Iya, Kak. Baik, adik-adik ya, mohon sebentar kita tetap masuk di Zoom untuk menyaksikan video kegiatan-kegiatan dan dari organisasi kampus ya, sehingga kita bisa mengenal lebih dekat ya tentang keorganisasian di kampus. Kita hidup di zaman milenial ini sangat penting kiranya untuk berorganisasi, apalagi kita di administrasi publik ini ya, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita ya, penting untuk menjadi bagian daripada organisasi. Ya, banyak pengalaman yang diambil dari organisasi. Jadi sebelum Anda memutuskan untuk masuk dalam organisasi apa, ya sebaiknya lihat dulu apa sih organisasi-organisasi yang ada di fakultas kita ini, sehingga nanti Anda bisa memutuskan untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus, khususnya di FISIP. Kita akan tutup link Zoom pada jam 11.30 ya. 11.30 dan nanti kita akan masuk kembali pada jam 13.00 ya. Adik-adik mohon untuk tetap masuk di ruang Zoom ini ya, untuk menyaksikan pemutaran video dari organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemarin ada yang cek saya Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Ya, nanti diluruskan ya pemahamannya, pengetahuannya. Ya, fakultas kita ya, Anda harus lebih, adik-adik harus lebih paham, banyak melihat, membaca untuk menambah pengetahuan ya. Ya, fakultas kita ya, kemudian program studi kita ya, kemudian organisasi-organisasi yang ada di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Dan penting juga yang
saya kira yang sangat penting itu adalah mengenal sivitas akademika, dalam hal ini pimpinan fakultas, kemudian para unsur pimpinan dan dosen-dosen yang ada di lingkungan Universitas Tadulako, terutama pada program studi administrasi publik. Ya. Kak, izin Kak. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang disampaikan? Saya bisa keluar dari Zoom sudah Kak, persiapan sholat Jumat. Sholat Jumat sudah mau dimulai kah? Jam berapa? Oke, baik. Saya kira kalau memang sudah persiapan sholat Jumat, meskipun ini masih 11.17, sebetulnya jadwal kita di 11.30 berakhir, namun karena mungkin ada yang jauh dari masjid sehingga harus lebih cepat untuk menuju ke masjid. Saya kira kita bisa akhiri. Bagi yang ingin sholat Jumat silakan. Ya, yang lain juga masih bisa bergabung di sini kalau memang ada yang ingin masih diskusi, tanya-tanya kepada co-host. Ya, ini adalah salah satu ya, co-host ini adalah salah satu pengurus lembaga ya, khususnya di UKOP ya. Salah satu pengurus lembaga kampus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, bagi yang laki-laki khususnya ya sudah boleh untuk meninggalkan ruang Zoom dalam rangka persiapan salat Jumat. Saya juga ingin mengundurkan diri, tapi tetap ada co-host yang akan mengisi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, ya, saling mengenal di ruang Zoom ini, tidak apa-apa. Saya izin untuk live, nanti kita ketemu kembali pada jam 13.00. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas keluarin Pak. Kasih keluar saja ini Pak. Oh iya. Kalau mau di situ, kalau mau ini, mau acting atau mau sholat? Mau sholat dulu. Dengan baca itu orang-orang masih banyak sekali. Miftahul Jannah. Nah, ini yang Toili ini saya tahu sekali. Miftahul Jannah. Iya, biasa pakai HP. Hah? Mana tadi Miftah? Siapa yang mau bertanya? Oh iya, berjalan jam bukan di situ. Kasih dulu itu. Apa? Adakah yang mau bertanya? Dia anunya jelek mukanya dia. Dia aja mau ketawa. Ketawa, tidak apa-apa. Tidak dilarang kok untuk ketawa. Ketawa itu buat ketawa itu buat awet muda. Sampai ada yang mau kenalan dan kakak-kakak laki-laki. Iya, Mi. Tidak Miftahul ini biasa. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah berarti artinya surga. Masya Allah. Tabarakallah. Miftahul Jannah asal dari mana Miftahul Jannah? Kayaknya dia lelah letih lesu ini deh. Dari mana? Dari Pantai Timur. Wow. Timur. Jauh bingo. Wardah. Mana Wardah? Apa itu? Apa? Sudah apa? Mau sholat
Ih, ada yang Padahal masih enak sekali kita bicara-bicara. yang lain. Tri Rizky dari mana? Dari tadi kayaknya. Mana ini Mas Oro? Cuma tinggal ini? Iya. Orang semua Dari Bunta. Tinggal ini. Ayo yang di room sini, siapa tahu ada yang bertanya-tanya dari mana, dari organisasi apa, siapa tahu ada yang ingin sharing-sharing. Nur Aisyah. Kasih nyala saja kalian punya mic, kita santai saja. Kasih menyala saja. Iya, gas saja. Kasih menyala saja mic-nya. Tidak usah di-mute. Toh. Dulu sholat Jumat, yang benar sholat Jumat. Oh, sholat juga. Oh, saya kira Izin sholat Jumat dulu coba gitu. Silakan. Co-host, lanjutkan. Perempuan ya. Ayo kita cari laki-laki, kalian mau bertanya? Ya apa ayo. Silakan tanya-tanya. Sekarang sudah mau sholat Jumat. Jam 11.22, Pak? 11.22. Iya, Pak. Kalian ini yang di depan kamera cuma menghadap kamera. Kalian cuma menatap mukaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Atau kita main game. Aduh Mutia, kenapa nggak kasih mati kamera, Be? Bisa orang Palu ya, minta maaf ini. Oh, laptopnya anu. Miftahul Jana, seperti tadi yang bertanya, Sriwa Yuni, Nurasia, kayak absen saya deh, kamu bikin. Ayo kita sharing-sharing, biar laki-laki. Seperti ada yang mau ditanyakan. Oh ya, BTW sama kenalan dulu, Dan. Homo cuma 6 orang. Namaku Dwi Nama Ratsalita, tapi saya prodi ilmu pemerintahan. Angkatan 18. Ya, Dek. Serta ada yang mau bertanya tentang kuliah, bagaimana gitu. Tentang kegiatan. Oh ya, BTW saya dari organisasi unit kegiatan olahraga fisik. Ya, saya ambil di UKO badminton. Siapa yang suka olahraga silakan masuk di UKO. Baik-baik senior ya, jangan yang lain. Jahat. Ayolah bertanya, Hama. Ayolah, Miftahul Jana, Sri Wahyuni. Halo semuanya, Sri Wahyuni. Bisa sholat Jumat juga. Sedikit lagi. Takut orang pada kamu. Bisa 1, 2, 3. Iya, sholat saja dulu baru makan. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni dari mana? Di administrasi publik pasti kelas E ini. Kelas E kau toh? Pantai Barat, Kak. Dari mana? Pantai Barat. Pantai Barat mananya? Di Balaisang. Oh, Balaisang. Saya kemarin sempat KKN di Pantai Barat juga sih. Tapi di Toya Bunta. Jangan ada nyakain tuh, Pak. Bukan. Pasti kelas E toh? Kelas E kau toh? Sambuk banyak. Iya, Kakak. Sudah dengar. Sudah dalam tidak ada. Ayo, siapa yang bertanya silakan. Tidak ada orang di dalam. Tutup pintu lah, minta maaf. Minta tolong lah ya, tutup pintu lah. Miftahul Jana, Anissa Sikirana, dari mana? Dari sini, Kak. Hey, hai. Dari mana, Dek? Kayaknya kau punya suara komut. Tapi apa kasihan saya tidak mau makan orang, adik-adikku. Saya bisa baca jahat, atau hatiku tak lembut. Mampus gak tuh. Hai Suci. Suci dari mana? Halo. Ya.
Dari mana? Dari Dek? Palu. Oh, Palu di mananya? Di Tawanjuka. SMA mana lalu? Di Karnadipa. Oh, Karnadipa. Oh, ya, siapa tahu ada yang bertanya saya dari mana? Dari tadi sih. Ada yang mau bertanya kayaknya. Kamu ada yang bertanya tentang kuliah-kuliah begitu. Silakan, cuma kita dua, cuman sendiri tadi bilang sini. Dari yang lain sholat Jumat. Saya Kak, Apa? apakah ada yang mau